Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang mana terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memimpin dan membimbing kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Ciri khas dari Rasul Paulus dalam surat-suratnya menyapa jemaat-jemaatnya yang dia pernah kunjungi. Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas akan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan juga di dalam jemaatnya. Karena Rasul Paulus katakan, tidak ada yang lebih disyukuri oleh seorang pelayan Tuhan selain melihat pertumbuhan iman jemaatnya, yang mana selama ini dia layani. Rasul Paulus mengharapkan bahwa jemaat hidup dalam kebenaran firman dan bertahan dalam iman pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Meskipun jemaat-jemaat Tesalonika tersebut di dalam penderitaan, di dalam permasalahan, di dalam pergumulan yang begitu luar biasa, yang mana juga Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan dalam pekerjaan ini, mereka memberitakan Injil ini supaya mereka terbentuk dan menjadi hidup spiritual seseorang itu sehingga menjadi berkualitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh jemaat Tesalonika membuat Rasul Paulus bersukacita. Mengapa? Karena jemaat tersebut mau mendengarkan, memelihara, dan terus melakukannya dengan iman di dalam perbuatan, di dalam perilaku mereka dengan baik dan sungguh-sungguh, sekalipun mereka ada di tengah-tengah masyarakat di mana di sekeliling mereka ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi jemaat Tesalonika memperlihatkan akan ajaran Kristus, yaitu kasih. Dan jemaat menyatakan dan mewujudkan pada iman itu sendiri yang mana melalui kehidupan mereka, juga berjemaat mereka itu sendiri. Dan mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak mengandalkan kepintaran mereka, dan mereka tidak mengandalkan kekayaan mereka. Tetapi mereka lakukan dan wujud nyatakan dengan kerendahan hati mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apakah pekerjaan dan pelayanan yang Rasul Paulus kerjakan ini untuk menyenangkan dirinya sendiri atau jemaatnya? Tentu jawabannya tidak. Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan ataupun hamba Tuhan mengerjakan pekerjaan pelayanan ini untuk memberitakan akan kabar sukacita di dalam kebenaran Injil Kristus. Sehingga siapa yang sudah percaya dengan imannya
akan lebih setia, akan lebih kokoh, akan lebih teguh, sehingga iman itu akan bertumbuh dan berbuah yang baik dan rasanya manis. Sebagai pendukung di dalam bacaan kita pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita membuka Yohanes pasal 15 ayat, saya akan ambil ayat yang kelima. Di situ dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Inilah yang mau diuraikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Pada ayat yang ke-13 dan ke-14, Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kekuatan gereja. Ketika jemaat hidup dalam kebenaran firman, mereka mempraktekannya secara sungguh-sungguh. Mereka menerima Injil dan ajaran tentang Yesus dan tindakan Yesus. Mereka menjadi penurut jemaat-jemaat Allah, artinya mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Ayat 15 dan ayat 16, Paulus mengacu pada para pemimpin Yahudi yang telah menolak Yesus. Mereka juga tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi bekerja sama dengan penguasa Romawi untuk membunuh Yesus. Mereka juga menjadi penghalang pemberitaan Injil dan firman Tuhan dalam kebenaran Allah. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. Walaupun terpisah dalam jarak antara Paulus dan jemaat Tesalonika, tetapi ada kedekatan hati. Ada temu doa di antara mereka. Ada niat untuk berkunjung tetapi terhalang oleh si jahat. Dan ayat terakhir 19 dan 20. Paulus meyakini sungguh dan berpengharapan bahwa meskipun saat ini belum bisa bertemu, tetapi kelak mereka akan dipertemukan saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tahun 2020 ini punya kesan mendalam bagi kita semua. Badai corona melanda dunia dan semua orang diperhadapkan pada kesukaran, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi moral, baik dalam segi spiritual, sehingga ini memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan dan mengajarkan kita, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melewatinya, meskipun kita dilanda kesedihan dan duka cita, karena banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban virus corona. Syukur kepada Tuhan bahwa keluarga orang percaya, meskipun berduka cita, tetap tabah dalam iman, tetap hidup dalam pengharapan. Rasul Paulus mendorong umat Allah agar tetap setia beriman pada Allah dalam Yesus Kristus. Penderitaan yang dihadapi jemaat Tesalonika sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak diterima. Karena itu, pertahankan iman dalam kesetiaan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, lanjutkan hari-hari hidup dengan hidup spiritualitas yang berkualitas. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Terimalah salam. Salam dari saya. Salam sehat untuk kita semua.